action. Assalamualaikum. Aku pikir. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi siang ya. Siang anak-anak. Iya Pak. Di sini menggantikan dosen Bapak Fikri yang kita kenalkan. Kebetulan saya asisten dosen beliau. Saya seorang mahasiswa semester akhir dari Universitas Indonesia PGRI. Akhir-akhir bisa jadi karena lagi itu skripsi saya sembari mengajar. Apa Jawa Pak? Bang Ira, Bang Maya kan juga enak ya? Bang Maya nggak apa-apa. Saya bukan orang Jawa. Saya orang Sunda. AA ya AA. Hah? AA. Ini bisa dihapus dulu kan tulisnya? Habis, tolong habis. Coba. Habis. Habis dong. Pak ini izin saya buka ya Pak. Boleh. Tarik aja kan. Aduh mana sih di situ? Ya Mas, tolong Mas, jangan berisik Mas. Ini si tetenya. Tuh, ada bu. Ini materi sebelumnya membahas apa? Menulis ekonomi bisnis. Beda apa ya? Ngomong ya? Aja. Menulis. Ya. Oke. Saya akan memperdalam tentang menulis. Di sini saya akan membahas tentang menulis naskah film. Oke Pak. Ada yang tahu tentang menulis naskah? Bikin film Pak. Proklamasi Pak. Bukan bikin film dong, beda dong. Jadi menulis naskah itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum produksi sebuah teater ataupun film. Yang dilakukan adalah sebagai kerangka untuk membuat suatu adegan yang dilakukan maupun di layar lebar ataupun di sebuah panggung. Di sini ada yang namanya babak awal. Sebelum ke bagian awal ada sebuah namanya treatment naskah. Biasanya treatment naskah itu dilakukan setelah menulis yang namanya ada basic story. Basic story dilakukan si penulis untuk membuat suatu tulisan yang sebelum dilakukan treatment naskah. Biasanya ini adalah suatu bahan awal sebuah cerita ataupun semacamnya yang dilakukan sebelum treatment naskah. Lalu setelah dia melakukan tulisan ini, dia melakukan treatment naskah yang dimana treatment naskah ini adalah sebagai fondasi awal untuk melakukan bagian awal, bagian tengah maupun bagian akhir dalam sebuah cerita. Biasanya treatment naskah dilakukan oleh penulis, bisa juga tentang sutradaranya melakukan ini. Yang dilakukan dia adalah memberi kerangka ataupun setiap bagian awal di sini ada berbagai yang namanya scene. Scene ini adalah adegan-adegan yang di tiap bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir itu ada yang namanya scene, berbagai scene. Yang penting si tulisan ini tuh berhubungan dengan treatment. Dia tidak selalu tentang basic story-nya, yang penting di tiap treatment naskahnya itu ada. Lanjut, bagian awal adalah biasanya digunakan untuk pengenalan sebuah tokoh karakter yang berada di cerita tersebut.
Yang kedua, bagian ini merupakan bagian terpanjang dalam naskah di mana bagian tengah itu adalah bagian konflik ataupun titik klimaks dari sebuah cerita. Sama hal dengan menulis berita, ada penggambaran ataupun menulis penelitian, ada penggambaran, permasalahan dan solusi. Begitupun tentang penulisan naskah. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Yang dimana bagian akhir ini adalah kesimpulan dari sebuah cerita tersebut, yang dimana resolusi dari konflik pertama akan terjadi sehingga penonton akan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai akhir cerita. Jadi ya pembuatan naskah harus dalam penulisan basic story itu harus membuat bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Tidak bisa bagian awal saja ataupun bagian-bagian lain yang harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka treatment naskah tidak bisa dilakukan, tidak bisa dibuat kerangka untuk melakukan produksi dalam sebuah film ataupun teater. Maka dari itu harus melakukan basic story dulu yang pertama, yang kedua ada treatment naskah, baru yang terakhir ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Treatment juga bisa diartikan sebagai sketsa dari skenario dan menjadi kerangka ceritanya. Treatment setelah dibuat penulisan ataupun basic story ataupun bisa membuat sinopsis terlebih dahulu, baru dia ada yang namanya treatment naskah. Naskah film itu adalah sebuah naskah skenario yang berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan film. Pasti kalian sudah mengenal tentang naskah kan? Benar, Pak. Anaknya Pak Manto. Coba. Paham? Silakan disimak terlebih dahulu tentang menulis naskah, bisa dicatat. Jika ada yang mau dipertanyakan, boleh. Kalau tips bikin naskah yang bagus itu gimana, Pak? Apa? Tips bikin naskah yang bagus Harus ada keresahan. harus ada keresahan. Keresahan. Karena itu sebuah kejujuran dalam sebuah menulis. Bukan cuma naskah aja sih, tentang menulis puisi ataupun cerita, cerpen dan sebagainya. Harus ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Titik klimaksnya ada di bagian tengah, bagian awal itu pengenalan sebuah karakter tentang si tokoh dalam itu, terus bagian tengahnya tentang permasalahan yang terjadi, konflik apa yang dia lalui, bagian akhir adalah hasil dari konflik tersebut, apakah hasilnya bagus, baik ataupun enggak. Itu. Treatment naskah sebenarnya mempermudah si penulis dan penonton dalam memahami sebuah cerita, karena ini adalah suatu kemudahan naskah, lebih terperinci lagi apa yang mau dibawa tentang cerita tersebut. Jadi nggak cuma Asal. iya, nggak abstrak gitu aja, nggak abu-abu ceritanya. Jadi treatment naskah itu harus ada. Kalau nggak ada, kayaknya nggak akan sampai ke penonton sebuah tulisan tersebut. Berarti untuk membuat tulisan termasuk keputusan tulisan naskah itu berarti emang harus punya tujuan apa ya? Kayak misalkan apa yang tulis tadi itu kan kayak tujuan menulis saja. Jadi sering ngomong gitu, mungkin kurang bagus ada gimana gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Karena sebenarnya bukan gampang, lebih ke stimulus, kita nggak tahu aja akhirnya kayak gimana. Sebenarnya kita tahu intinya, cuma kita belum terpikiran aja, belum aja. Sebenarnya ada ya, cuma belum dapat aja. Gimana? Habis aja habis. Habis. Sebenarnya menulis naskah ini ada step by stepnya Pak ya? Betul, ada step-by-step juga. Kenapa Pak? Kenapa kita nggak bisa langsung ke bagian tengahnya? Nggak bisa, karena kita kalau langsung konflik kan sampai konflik nggak tahu. Kayak alurnya dari Berarti treatment naskahnya itu dihilangkan, karena treatment naskah itu dibuat untuk diperuntukkan untuk penyusunan dari awal. berarti ada plus minusnya Pak ya? Ada plus minusnya. Plus minusnya. Kalau langsung dari bagian tengah, bagian awal, bagian akhir, nggak perlu ada treatment naskah karena menjual si klimaksnya itu dari awal. Oh, oke juga. Ya,
Ya, gitu. Habis malah catur Pak. Wah, Catur Pak. parah nih habis. Pak, kalau misalkan kita ini yang baru-baru misalkan pengen jadi penulis naskah gitu, kira-kira langkah awal biar bisa jadi penulis naskah kira-kira apa sih Pak? Banyak detailnya. Iya. Jadi gini. Jadi jawaban Pak. Jadi jokan. Sebenarnya kalau gitu bacaan sih. Referensi penting, banyak baca segala macam karena nggak banyak banget copywriter ataupun penulis naskah ataupun puisi yang menurut kita tuh absurd tapi sebenarnya tuh ada maknanya. Semiotikanya main. Iya. Berarti ya itu harus ada ciri khasnya tersebut. Misalnya kayak pilih baik ini kan dengan ciri-ciri yang sahabat sehari-hari yang agak sedikit selengean itu memperdoktrin si pembacanya. Berarti ini tulisan pilih baik gitu loh. Terus Jadi yang personal branding. ya, terus kayak ada yang puitis banget, yang melankolis, gitu. Ada. Berarti jelas ya tentang menulis naskah? Jelas Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Aman Pak. Cukup, oke, baik. Saya akhiri untuk membaca doa. Silakan, Bapak Mikel, Abang Mikel. Silakan baca doa, Abang Mikel. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk bagaimana kita ke depan nanti, semoga di masa depan nanti kita akan sukses. Amin. Amin. Amin Allah. Amin, kabul ya Allah. Dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.